Halo, perkenalkan saya dengan Dokter Chandra. Saya adalah seorang dokter internship. Saya mau menjelaskan sedikit tentang apa itu corona supaya bisa membantu masyarakat mengetahui sedikit informasi apa itu corona, bagaimana cara penularannya, pengobatannya gimana, siapa yang perlu dites. Oke, mari kita lihat materinya sebentar. Nah, jadi si corona ini disebabkan oleh suatu virus yang namanya SARS-CoV-2 atau si COVID-19 ini, itu gejalanya tuh sangat-sangat mirip dengan gejala flu berat atau flu biasa. Nah, pertama kali si virus ini muncul di suatu tempat yang namanya Wuhan, di Provinsi Hubei di Cina pada akhir Desember 2019. Kemudian menyebar, semakin banyak negara yang ikut terkena si COVID-19 ini, sehingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai sebuah pandemi. Oke, kita baru nih, mungkin untuk orang awam, dengar yang namanya pandemi. Pandemi itu apa sih? Pandemi itu suatu wabah yang dimana penyakit itu nyebar banget hingga bisa sampai antar negara, bahkan antar benua. Nah, jadi si COVID-19 ini kalau secara skema kita lihat itu merupakan virus yang intinya tersusun atas RNA, memiliki beberapa pembungkus, salah satu pembungkusnya tersusun oleh lemak, yang si lemak ini tidak tahan alias mudah hancur dengan pemberian sabun. Makanya PHBS itu penting ya, gengs. Kemudian yang selanjutnya, dia memiliki membran yang tidak stabil, terutama pada suhu 28 derajat Celcius. Nah, ini adalah gambaran coronavirus yang dilihat dari mikroskop, kemudian ini adalah skemanya. Oke. Nah, jadi beberapa pertanyaan yang muncul beberapa waktu ini, salah satunya adalah, dok, bisa nggak ya kira-kira kita tertular corona hanya dari paket yang dikirim dari Cina? Nah, jadi yang pertama, corona itu bisa hidup atau bertahan di permukaan benda mati. Yang pertama di plastik. Plastik itu kurang lebih bisa 5 hari. Jadi yang punya botol plastik misalnya ya, kalau tersentuh oleh pasien corona atau terjangkit atau corona tinggal di permukaan benda tersebut bisa bertahan 5 hari. Kemudian untuk kertas bisa bertahan 4-5 hari, kaca 4 hari, kayu 4 hari, logam 48 jam, aluminium 2 hingga 8 jam, dan udara bebas selama 3 jam. Ingat ya gengs, udara bebas itu bisa bertahan selama 3 jam. Makanya kalian penting banget untuk memakai masker. Oke. Kemudian si coronavirus ini bisa juga dibuat inaktif, terutama pada kondisi suhu tinggi. Nah, suhu yang seperti apa yang bisa membunuh si corona ini? Jadi, pada suhu 56 derajat Celcius, itu bisa dibunuh dalam waktu 90 menit. Kemudian, pada suhu 60 derajat Celcius bisa dibunuh dalam waktu 60 menit. Kemudian di 75 derajat Celcius bisa membunuh selama 30 menit. Jadi corona itu tidak tahan panas ya gengs. Oke, gimana cara penyebaran dari si corona itu sendiri? Jadi beberapa waktu ini banyak pertanyaan kayak tadi ya, kira-kira nyentuh barang itu bisa nggak sih nularin corona? Kira-kira kalau jauh terus dia bersin, bisa nggak sih corona? Nah, jadi corona itu bisa ditularkan melalui satu batuk dan yang kedua bersin atau yang kita kenal dengan airborne atau melalui droplet atau percikan-percikan ya. Kemudian yang selanjutnya itu kontak jarak dekat, misalnya saling bersentuhan atau saling berjabat tangan atau dengan bersentuhan dengan jarak kurang lebih 1,8 meter atau sejauh 6 feet. Kemudian yang ketiga adalah menyentuh benda-benda yang terkena virus, kemudian menyentuhnya ke daerah hidung, gitu ya, mata, dan juga pada daerah mulut. Itu dapat menularkan si virus corona tersebut. Oke, jadi ini sumbernya dari Medscape. Ada beberapa gejala yang muncul pada COVID-19 atau coronavirus ini. Yang paling sering pertama adalah demam. Yang kedua adalah batuk. Kemudian yang lumayan jarang itu adalah nyeri tenggorokan, kemudian linu-linu di seluruh badan, kemudian sesak,
dan yang terakhir adalah nyeri kepala. Bisa juga yang sangat jarang, sangat-sangat jarang itu adalah bersin ataupun diare. Jadi jangan salah ya gengs, diare itu bisa menjadi salah satu gejala dari corona sekalipun jarang. Oke. Jadi, perjalanan penyakit dari corona itu sendiri itu ada beberapa tahapan. Pertama, asimptomatik atau yang kita kenal dengan tidak ada gejala. Jadi kondisi tidak ada gejala ini jangan salah, dia tetap bisa menularkan. Kemudian yang kedua, flu ringan. Kemudian yang ketiga, pneumonia atau infeksi paru itu sudah disertai dengan sesak. Jadi selain dia punya batuk, dia punya bersin-bersin, dia punya nyeri tenggorokan, punya demam. Nah, sekarang dia sudah punya sesak dan harus dibuktikan dengan foto ronsen. Kemudian yang keempat adalah acute respiratory distress syndrome atau gagal nafas akut. Dan yang paling terakhir dari perjalanan penyakit ini adalah sepsis yang sudah memiliki komplikasi yang sangat banyak sekali. Salah satunya adalah kegagalan organ. Oke. Siapa saja nih yang beresiko? Jadi kita beberapa waktu ini dengar nih, kalian tuh harus hati-hati, terutama orang tua, terutama yang punya diabetes. Nah, jadi siapa sih yang paling banyak atau terkena si coronavirus atau yang kita kenal dengan komorbidnya atau faktor yang memperberat? Jadi, beberapa waktu ini, Medscape, sebuah jurnal kedokteran merilis yang pertama paling sering mempermudah coronavirus untuk menginfeksi itu adalah hipertensi sebesar 30%, yang kedua adalah diabetes sebesar 18%, dan penyakit koroner sebesar 9%. Selain itu, orang-orang yang berisiko pertama pada pasien imunokompromis, misalnya pasien yang minum obat-obatan penekan imun ataupun sedang menjalani kemoterapi. Kemudian yang kedua adalah penderita autoimun, misalnya ada penyakit SLE. Kemudian yang ketiga, orang tua yang usianya lebih dari 50 tahun. Nah, jadi siapa sih yang perlu diperiksa? Periksanya pakai apa aja gitu ya. Jadi untuk metode pemeriksaan penunjang untuk coronavirus beberapa waktu ini yang kita tahu adalah dua. Yang pertama, rapid test atau periksa secara cepat itu dengan menggunakan serologi, IgG dan IgM atau imunitas kita sendiri. Yang kedua yang bisa kita gunakan adalah PCR atau polymerase chain reaction yang dapat mendeteksi genom dari virus itu sendiri. Siapa nih yang perlu untuk diperiksa? Satu, orang dengan bergejala, terutama gejala yang sering, yaitu demam dan juga batuk. Yang kedua, itu orang yang memiliki faktor risiko. Yang pertama, mereka yang baru saja atau kurang dari 14 hari berpergian ke luar negeri atau ke dalam negeri yang dikategorikan dalam zona merah ataupun berkontak dengan pasien COVID-19. Nah, jadi kita kan kalau ke rumah sakit sering nih, siapa sih ODP, siapa sih PDP, gitu ya. Jadi ODP atau orang dengan pemantauan itu adalah orang bergejala atau orang sehat yang memiliki faktor risiko. Nah, kalau PDP, orang bergejala dan memiliki faktor risiko yang oleh dokter spesialis paru dinyatakan sebagai pasien dalam pengawasan, di mana kedua-duanya melanjutkan pemeriksaan laboratorium ataupun pemeriksaan penunjang yang lainnya, dan nanti ditentukan nih harus lakukan self isolation atau isolasi mandiri atau terpaksa harus dikarantina atau diisolasi di rumah sakit. Oke, dari pemeriksaan penunjang tadi, kita simpulkan ada 4 kategori nih dari pasien corona. Yang pertama, innocent. Itu mereka yang nggak ada gejala, kemudian pemeriksaannya juga negatif, kontaknya juga tidak ada. Yang kedua, kelompok rentan. Kelompok rentan tuh belum terkena, tapi dia sudah punya komorbid atau faktor-faktor yang memperberat penyakitnya itu. Kemudian yang ketiga itu adalah pembawa atau karier, mereka yang sehat tetapi sudah memiliki virus corona di dalam tubuhnya, sehingga pasien seperti ini yang berbahaya karena beraktivitas seperti biasa tetapi bisa menularkan ke orang lain. Kemudian pasien positif, yaitu pasien yang punya gejala dan sudah diperiksa dan positif atau positif coronavirus. Oke, jadi gimana cara kita mencegah terkena coronavirus?
virus. Jadi, anjuran dari Kemenkes yang pertama adalah cukup tidur atau istirahat. Satu hari ya untuk orang dewasa minimal 6 jam lah ya, udah cukup ya. Kemudian yang kedua itu adalah olahraga dan terpapar cukup sinar matahari. Tetapi ingat ya gengs, tetap melakukan self distancing. Yang ketiga adalah jaga jarak dari orang lain. Minimal itu adalah 6 feet atau setara dengan 1,8 meter. Kemudian yang selanjutnya, makan buah dan sayur dan juga melakukan pola hidup bersih dan sehat. Cuci tangan, cuci sayuran, cuci daerah di sekitar kita agar tetap bersih. Oke, berapa waktu ini pemerintah itu menggalakkan yang namanya self distancing. Orang-orang itu sudah pada parno. Kenapa sih saya harus di rumah terus? Ada yang galau. Kapan sih saya beraktivitas? Kapan sih saya bosen kayak gini terus? Bahkan parahnya semua institusi itu diliburkan. Kemudian bahkan waktu-waktu ini UN pun ditiadakan. Kenapa sih self distancing? Jadi self distancing itu kita melakukan satu, kita menjauhkan diri, terutama dari orang lain, sekalipun terpaksa, sangat-sangat terpaksa kita harus kontak, jarak minimalnya itu adalah 1,8 meter atau dibulatkan menjadi 2 meter. Kenapa sih kita harus melakukan ini? Satu, itu adalah untuk mencegah penularan. Bahaya banget nih orang yang merasa dirinya sehat, lah ternyata udah terinfeksi corona, dia tetap jalan-jalan nih. Nah, itu dengan self distancing ini kita mencegah orang-orang seperti ini untuk menularkan ke diri kita sendiri. Atau kita semua menganggap diri kita sudah punya virus corona sehingga kita mencegah menularkan itu kepada orang lain. Yang pertama. Dan selanjutnya yang kedua itu adalah untuk memberikan waktu bagi pasien-pasien corona yang sudah positif atau dengan gejala yang parah agar sembuh, guys. Jadi masalah ini nih parah karena di beberapa rumah sakit itu tuh rumah sakitnya menjadi sangat-sangat penuh karena orang tidak melakukan social distancing kayak di Cina atau kayak di Italia. Jadi banyak orang yang dibiarkan dalam kondisi sengsara karena kekurangan sumber daya, baik dokter, perawat atau tenaga kesehatan lainnya, dan juga sumber daya barang-barang, misalnya barang-barang untuk ventilator, barang-barang untuk APD, ruangan-ruangan perawatan, gitu ya. Jadi selama social distancing ini, kita mengurangi orang yang terkena corona, kita juga memberikan kesempatan tenaga medis untuk mengobati orang-orang yang sudah sakit atau orang-orang yang dalam keadaan parah. Karena IGD itu bukan cuma milik coronavirus, gengs. Ada penyakit lain yang bisa masuk ke dalam rumah sakit, kecelakaan, serangan jantung, gitu ya. Nah, itu juga harus diberikan waktu untuk. Jadi, dua tujuan itu adalah tujuan utama melakukan social distancing atau self distancing. Jadi ingat ya, guys, beberapa negara itu sudah berhasil seperti Cina, gitu ya, yang sudah saat ini penyakit corona yang positif, corona baru yang positif itu sudah nol. Ingat ya, self distancing itu membantu kita, membantu keluarga kita, menjauhkan kita dari virus corona. Terima kasih.